kalian, apa sih yang membuat menarik dari jajanan yang banyak dijajakan di pinggir jalan? Apakah warnanya, aromanya, bentuknya, atau rasanya? Atau karena harganya yang murah? Ternyata dari penampakan jajanan itu dibutuhkan banyak sekali bahan untuk meraciknya. Seringkali para pedagang menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya menjadi lebih menarik. Zat itu yang kita sebut sebagai zat aditif. Lantas, apa saja jenis zat aditif itu? Apakah zat aditif itu aman untuk kita konsumsi? Lalu, bagaimana cara kita memilih makanan yang sehat tetapi tetap menarik? Semuanya akan kita kupas dalam video kali ini. Zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan dalam makanan dan digunakan untuk memperbaiki cita rasa, penampilan, aroma, tekstur, serta dapat memperpanjang daya simpan. Selain itu, zat aditif juga bisa digunakan untuk meningkatkan nilai gizi pada makanan berupa protein, mineral, dan vitamin. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami yang diperoleh dari bahan alam dan zat aditif buatan yang diperoleh dari serangkaian reaksi kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif terbagi menjadi 7 jenis, yaitu pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, seperti apakah semua jenis itu? Mari kita bahas satu persatu. Pewarna. Sebagaimana balon, makanan juga harus diberi warna loh, agar semakin menyenangkan untuk dimakan. Untuk itu dibutuhkan pewarna, yaitu bahan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memberi warna tertentu pada makanan. Pewarna alami merupakan pewarna yang dapat diperoleh dari bahan alam. Misalnya, hijau dari daun suji dan pandan, merah dari buah naga dan stroberi, ungu dari buah anggur, orange dari wortel, coklat dari kakao, dan masih banyak lainnya. Pewarna alami ini tidak memberikan efek samping bila dikonsumsi. Hanya saja terkadang warna yang dihasilkan tidak stabil karena proses pemanasan. Selain itu, kadangkala memberikan aroma yang khas yang mungkin tidak diinginkan dalam makanan. Yang kedua, pewarna buatan. Pewarna ini diperoleh dari serangkaian reaksi kimia sintetis. Misalnya, tartrazin yang memberikan warna kuning, apokaroten yang memberikan warna orange, aloe red memberi warna merah, dan masih banyak lagi lainnya. Pewarna buatan saat ini sering digunakan karena harganya murah, praktis, dan warnanya stabil. Pewarna buatan untuk makanan masih boleh digunakan asal dosisnya rendah. Sayangnya, sebagian masyarakat justru suka menggunakan pewarna tekstil ataupun pewarna cat yang sangat membahayakan dan beracun karena di dalamnya mengandung logam berat seperti arsenik, kadmium, timbal, merkuri. Pemanis ditambahkan pada makanan untuk memberikan rasa manis tentunya. Pemanis alami bisa diperoleh dari gula pasir, madu, gula aren, gula bit, dan lainnya. Pemanis buatan dibuat dari reaksi kimia tertentu sehingga menghasilkan senyawa yang memiliki rasa manis bahkan jauh lebih manis dari pemanis alami. Misalnya siklamat, aspartam, kalium asesulfan, dan sakarin. Pemanis buatan saat ini lebih digandrungi oleh pedagang karena dengan harga yang murah bisa menghasilkan tingkat kemanisan hingga ratusan kali lipat dibandingkan dengan gula pasir. Salah satu pemanis buatan yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus adalah kalium asesulfam. Hal ini karena nilai kalorinya 0. Tapi dari semua pemanis buatan itu, ada yang sudah diizinkan oleh BPOM, yaitu siklamat. Tentunya dengan dosis yang telah ditentukan. Meskipun demikian,
Konsumsi pemanis buatan yang berlebihan tetap membahayakan kesehatan ya. Selanjutnya adalah pengawet. Makanan juga bisa diawetkan agar dapat bertahan lebih lama loh. Pengawet ini akan mencegah timbulnya mikroorganisme yang menjadikannya lebih cepat membusuk. Teknik pengawetan ada 3 macam. Yang pertama adalah kimia, yang kedua secara biologi, dan yang ketiga secara fisika. Teknik pengawetan secara kimia adalah menggunakan teknik pengawetan yang menggunakan bahan-bahan kimia. Misalnya, benzoat untuk makanan ringan, asam askorbat untuk olahan daging, natrium nitrat untuk keju, dan asam propionat untuk roti. Secara biologi, pengawetan dapat dilakukan melalui 2 proses, yaitu proses fermentasi dengan menggunakan ragi maupun proses enzimatis. Selain itu, ada juga pengawetan secara fisik, yaitu menggunakan teknik pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Penggunaan pengawet yang tidak sesuai peruntukannya sangatlah membahayakan kesehatan. Misalnya penggunaan formalin sebagai pengawet ikan maupun produk makanan lainnya. Zat aditif berikutnya adalah penyedap. Penyedap berguna untuk menciptakan cita rasa makanan yang gurih dan lezat. Penyedap alami kerap digunakan adalah bawang, garam, merica, pala, ataupun rempah-rempah lainnya. Sedangkan penyedap buatan yang umumnya sering digunakan adalah MSG atau monosodium glutamat atau yang sering kita sebut sebagai vetsin. Vetsin merupakan hasil fermentasi dari tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrososus glutamicus. Meskipun sebagian pakar telah mengklaim bahwa penggunaan MSG hingga dosis tertentu tidak membahayakan tubuh, namun tetap saja kita tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan karena dapat menimbulkan penyakit sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome. Penyakit Chinese Restaurant Syndrome ini adalah penyakit dengan gejala pusing, mual, lelah, sesak nafas, bahkan bisa menyebabkan sistem saraf otak terganggu. Zat aditif selanjutnya adalah pemberi aroma. Wangi aroma jajanan pinggir jalan mampu menggugah kita meski dari jarak puluhan meter ya. Itu karena ulah dari zat aditif pemberi aroma ini yang bisa kita peroleh dari bahan alami berupa ekstrak buah, minyak atsiri maupun vanili, atau bisa juga kita dapatkan dari aroma buatan atau yang disebut dengan essence. Misalnya senyawa amil korporat yang menyerupai aroma apel, amil asetat memberi aroma pisang, etil butirat aroma nanas, serta metil antranilat menyerupai aroma anggur. Pengental. Tahukah kalian bahwa permen karet yang kerap kita kunyah saat nongkrong santai ternyata mengandung zat pengental yang berfungsi untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental lain yang bisa kita gunakan adalah pati, gelatin, gam, agar-agar, juga alginat. Zat aditif yang terakhir adalah pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air ataupun sebaliknya. Pengemulsi ini dapat kita temukan pada lecitin yang banyak ditemukan di kuning telur maupun kedelai yang berguna dalam pembuatan mayones, krim, serta mentega. Nah, setelah kita mempelajari materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman itu dapat berupa pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi yang kesemuanya bisa diperoleh dari bahan alami maupun dari hasil serangkaian reaksi kimia. Pada umumnya, zat aditif ini aman untuk dikonsumsi asal tidak melebihi dosis yang telah ditetapkan ya. Adik-adik, untuk lebih memantapkan pemahaman kita tentang zat aditif,
Maka, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, pemanis alami apa yang digunakan pada makanan di atas? Pertanyaan kedua, penyedap buatan apa yang digunakan pada makanan tersebut? Pertanyaan ketiga, kalium asesulfam adalah salah satu jenis pemanis buatan. Mengapa zat ini disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus? Pertanyaan selanjutnya, mengapa para produsen makanan saat ini banyak beralih pada pewarna buatan? Pertanyaan terakhir, menurut kalian, langkah bijak apa yang harus kita lakukan dalam mengkonsumsi zat aditif buatan? Nah, adik-adik, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, terus belajar. Salam.